Sifannya, Nabila, Rania, Kirana, Naufal, Ananda, dan Danar. Danar yang izin tidak bisa ikut. Tolong dibuka tugasnya. Untuk mempercepat, saya ingin tahu salah satu dari grup ini. Tolong dibacakan tugas-tugasnya. Mungkin saya yang bacakan, Pak. Bantu bacakan. Yang pertama itu ada menghitung kecepatan pada tiap titik pengukuran menggunakan rumus 5.3 yang ada di panduan praktikum. Yang kedua ada menghitung kecepatan rata-rata tiap bias menggunakan rumus yang diarahkan juga di panduan praktikum. Yang nomor ketiga itu ada menghitung debit pada tiap bias menggunakan rumus juga yang ada di panduan. Lalu ada menghitung tiap perubahan debit, ada rumusnya juga di panduan. Lalu yang kelima itu membuat diagram kecepatan alir pada setiap bias dan titik yang mempunyai kecepatan yang sama atau isofel pada perampang aliran. Lalu yang terakhir itu ada membuat hubungan antara tinggi muka air atau H2 dengan debit atau Q berdasarkan pada 5 besaran debit dalam percobaan ini. Begitu, Pak. Tolong diulang yang pertanyaan yang pertama tadi, hitung kecepatan pada tiap titik pengukuran, Pak. Oke. Tolong Mbak dari grup ini, Sivania, tolong dijelaskan bagaimana cara menghitung kecepatan pada tiap titik di percobaan pengukuran dengan garometer ini, pengukuran debit dengan garometer. Ya Pak, yang pertanyaan nomor 1 ya Pak ya? Ya. Baik Pak. Ntar saya buka frase dulu ya Pak. Silakan. Mungkin dari ini kan bisa ya? Iya Pak. Dari ini aja dijelaskan bagaimana caranya. Oke Pak. Jadi untuk menghitung kecepatan pada tiap titik pengukuran, itu kita bisa menggunakan rumus V sama dengan A dikali N plus B yang ada di kecepatan tiap titik ini Pak, yang ada di sini Pak. Bisa ini enggak dibuka? Mohon maaf Pak, bisa dibuka itu tidak Pak? Yang untuk annotate-nya Pak. Oh, mestinya dari situ Nabila. Tolong annotate-nya bisa dibuka. Oke, sudah Pak, sudah bisa. Oke, Sivania, silakan. Oke Pak, sebentar Pak. Ya, jadi bisa dilihat dari rumus yang ini untuk mencari kecepatan tiap titik biasnya. Nah, untuk A di sini adalah konstanta current meter. Untuk N adalah jumlah putaran per detiknya. Untuk P-nya adalah kecepatannya tadi. Nah, pertama-tama untuk konstanta current meternya ini kita bisa dilihat di tabel yang di sini, tabel di setiap percobaannya. Stop dulu. Ya Pak. A itu konstanta dari current meter. B tadi apa? A dan B konstanta dari current meternya Pak. B-nya juga konstanta dari current meter. Jadi A dan B ini sangat tergantung dari jenis propeller atau baling-baling current meter yang kita pakai. Karena setiap baling-baling dengan diameter yang berbeda-beda, itu akan mempunyai konstanta A dan B yang berbeda-beda yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat current meter. Jadi A dan B ini bukan kita yang mencari, tetapi itu A dan B itu ditentukan oleh pembuat pabrik current meter. Karena setiap baling-baling itu mempunyai perbedaan antara
satu dengan lain untuk konstanta A dan B-nya. Silakan dilanjutkan, Mbak. Ya Pak. Nah jadi di sini kalau misalnya N-nya kurang dari 2,57 itu berarti kita pakai rumus yang kanan yang di sini Pak. Nah lalu konstanta yang kita udah dapatkan dan data yang udah kita dapatkan ini kita tinggal masukkan ke rumus. Lalu boleh di scroll agak ke bawah nggak, Naf? Nah, oke. Nah, kalau untuk percobaan 1, kita ketemunya di sini N-nya segini. Kalau untuk percobaan 1, N-nya bisa di tabel yang seperti ini. Untuk percobaan yang kedua, seperti ini. Untuk percobaan ketiga, ketemu N seperti ini. Nah, baru kita masukkan ke rumus tadi. Nanti akan didapatkan kecepatannya adalah seperti ini. Sebentar. Masing-masing percobaan di situ ada di tabel itu ada U02, U06, U08. Maksudnya apa, Pak, di situ? Dan ada bias 1, 2, 3. Itu kedalamannya, Pak. Kalau untuk U02, berarti dia kedalamannya 0,2 meter. Kalau untuk 0,6, berarti kedalamannya 0,6 meter dan seterusnya, Pak. Stop dulu. Tolong dibantu. Mbak Rania, ada di tempat? Ada, Pak. Bisa menjelaskan apa itu? Ya, baik, Pak. Kalau untuk kedalamannya ini U0,2, U0,6, dan U0,8 itu berarti misalkan kalau U0,2 berarti 0,2 dari H yang diminta itu Pak pada percobaan. Lalu kalau U0,6, 0,6 meter, 0,6 dikalikan H dari percobaan. Lalu yang terakhir kalau U0,8 berarti 0,8 dari H yang diminta di percobaan Pak. Di situ ada bias 1, 2, 3. Apakah U02, U06, U08 untuk bias 1, 2, 3 itu sama? Kalau menurut penampang yang ada itu, kalau saya lihatnya beda, Pak. Jadi? Berbeda-beda tergantung nilai H-nya, Pak, nanti. Di tiap bias itu. Tadi dikatakan U0,2 itu apa? 0,2 dari H di tiap bias itu, Pak. Maksudnya 0,2 dari H itu bagaimana? Kedalamannya, Pak. Oke, ambil bias 1. Untuk percobaan 1, bias 1, 0,U02. Yang dimaksud apa di situ? Nabila boleh lihat datanya di bawah yang ada gambar penampang. Oke. Berarti kan kalau di sini di bias 1 itu H1-nya itu boleh agak yang ada tulisan H-nya, yang ada angkanya ke kiri dikit. H1-nya ini di sini adalah pada percobaan 1 15,5 meter, berarti untuk U0,2-nya adalah 0,2 dikalikan 15,5 meter itu, Pak. Maksudnya apa jadinya di situ? Kedalaman untuk U0,2 di bias 1, Pak. Diukur dari mana? Dari posisi muka air paling atas, Pak. Dari posisi muka air. Jadi yang dimaksud U02, U08, U06, U di sini ada kecepatan air di kedalaman 0,2 H, 0,6 H, 0,8 H
diukur dari muka air. Jadi meletakkan karbonmeternya, baling-balingnya itu baling-baling dimasukkan atau baling-baling karbonmeter dimasukkan di kedalaman 0,2 H. Kalau di situ tadi 15,5 cm, 0,2-nya berapa? Bisa dihitung nanti. 3,1 cm, Pak, dari atas. Dari atas. Kemudian yang 0,8 itu berapa di situ? Kalau yang 0,8 H 12,4 diukur dari atas juga, Pak. diukur dari muka air. Oke. Nah, sekarang di situ didapatkan ini tadi percobaan 1 ya. Percobaan 1, maka di situ akan didapatkan V dari mana tadi rumusnya? V sama dengan 0,0626 N plus 0,015. Jadi percobaan pertama berapa Mbak untuk bias 1 didapatkan berapa V-nya? Untuk bias 1, ya itu Pak yang ditunjukkan oleh kursor Nabila. Sebentar, itu percobaan berapa itu? Percobaan 1, Pak. Percobaan 1. Yang di kolom sebelah kiri itu apa? Nilai N-nya, Pak. Oh, N. Ya. Nilai N. Yang sebelah kanan, tabel sebelah kanan itu kecepatan di, kok aneh, kecepatan di kedalaman 0,2 dan 0,6 H itu kok sama. Ya, itu akarnya sama. Oke, saya pending dulu. Kemudian di bias 2 sekian, bias 3 seperti itu hasilnya. Oke. Saya lanjutkan ke Mbak Kirana. Ada di tempat? Iya, Pak. Ini ada 5 percobaan. Percobaan 1, 2, 3, 4, 5, di mana masing-masing mempunyai debit yang berbeda-beda. Nah, yang paling kecil debitnya itu percobaan yang keberapa? Kecepatannya ya, mungkin kecepatannya. Atau kedalaman airnya paling rendah, paling kecil. Itu percobaan 1 atau percobaan 5? Atau percobaan yang lain? Percobaan... Permisi, Pak. Mungkin percobaan 5, Pak. Percobaan 5 itu yang paling kecil ya, itu. 1, 13,5. Nah, percobaan 4 lebih kecil. Ini kok aneh ya. Percobaan 4, 5. Oke, percobaan 5 itu yang paling kecil ya. Tapi kok aneh sekali. Itu yang oh ya, paling kecil percobaan 5 ya. Oke. Dari percobaan 5 ini tinggi airnya berapa di bias 1 dan bias 2? Bias 1 dan bias 3, tinggi airnya berapa untuk percobaan 5? 13,5 itu.
13,5. Pak, 13,5 Pak. 13,5. 1/3. 13,5 kalau 0,2H berapa jadinya? 20. 2,7 Pak. 2,7. 2,7. Senti tadi Pak. Ya. Oke. Oke, sementara saya keep dulu. Saya ingin tanya di grup 4 atau grup 5, grup 4 atau grup 5, apakah juga sudah mengerjakan current meter? Grup 4? Grup 4 tadi siapa yang? Permisi Pak, izin masuk. Dari grup 4 sendiri sudah mengerjakan current meter, Pak. Oke. Saya hanya ingin tahu grup 4, apakah untuk percobaan dari 5 percobaan itu tinggi air yang paling kecil berapa? Percobaan 5 atau percobaan 1? Di grup 4. Yang di grup 5 pertanyaan sama, apakah data yang diberikan itu percobaan 1 atau percobaan 5 yang kedalaman airnya paling kecil? Kalau dari grup 4 sih percobaan itu, Pak. Percobaan 5 paling kecil, Pak. Berapa tinggi airnya, Mbak? Untuk H2? 22 cm. Untuk H2? Iya. Itu paling kecil ya? Iya. Oke. Oke. Kalau grup 5 sudah dikerjakan belum untuk current meter? Silakan, belum. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi nanti tolong dicek aja ya untuk current meternya, Mbak. Tolong dicek percobaan nomor berapa, kedalaman airnya yang paling kecil. Itu aja nanti dicek. Ya. Kenapa saya minta untuk dicek? Saya akan memberikan penjelasan nanti. Baik, saya kembali ke grup 6. Ya. Percobaan 5 tadi, Mbak, tolong bisa ditampilkan. Oke. Nah, percobaan 3, 4, 5. Percobaan 3, 4, 5. Di situ N, kolom N, itu pias 1 dan pias 3, 0. Pada kecepatan yang diukur pada kedalaman 0,8 H. Kira-kira kenapa di situ ditulis 0? Tolong nanti di grup 4 dan 5 nanti juga tolong diamati apakah datanya ada yang 0 seperti ini. Kira-kira kenapa? Di situ datanya percobaan 3, maaf, yang atas tadi, Mbak. Nah, itu percobaan 3, bahkan percobaan 2 ya. Percobaan 2, 3, 4, 5 itu U08 di pias 1 dan 3 tertulis 000. Kira-kira kenapa?
Ada bayangan kira-kira? Mungkin karena dia letaknya itu sangat dekat dengan muka air, Pak. Hati-hati, U0,8 itu diukur dari mana? 0,8H, kedalamannya 0,8H itu diukur dari mana? Diukur dari muka air. Kalau diukur dari muka air, jadi dia posisinya ada di bawah atau di atas? Di bawah. Di bawah. Jadi jelas tidak dekat dengan muka air. Tapi kenapa di situ dinolkan? Datanya 0. Kenapa ini tadi saya tanyakan ketinggian air? Ini sangat-sangat menentukan kenapa di situ datanya menjadi 0. Saya ambil percobaan 5 atau percobaan percobaan 4 ya. Percobaan 4, bias 1 dan bias 3 kedalaman airnya 13 cm. 13 cm itu kalau 0,2H berarti berapa? 2,6 cm. Ya, toh? Sekarang kalau saya gambarkan jadi saya ambil muka airnya seperti ini. Karmeter itu harus diletakkan di tengah-tengah. Jadi kalau ini biasnya ini begini, ini bias 1 atau bias 3, karmeter itu letaknya ada di tengah-tengah. Di sini. Sekarang kalau kedalaman 0,2H dan 0,8H, itu posisinya di sini. Yang 0,6 itu posisinya adalah di sini, karmeternya. Tinggi airnya adalah H. Nah, sekarang kalau tadi 0,2H atau 0,8H, kalau saya ambil 0,2H, itu berarti kedalaman airnya itu hanya 2,6 cm. Padahal propellernya, baling-baling dari karmeter itu mempunyai diameter yang lebih besar dari 2,6. Sehingga kenapa di sini 0? Di sini 0. Karena kedalaman airnya rendah, sehingga 0,8 itu letaknya dalam sekali di sini, propellernya mentok, tidak bisa berputar karena kena dasar saluran. Oleh karena itu datanya 0. Jadi di sini propeller tidak bisa jalan karena dia bersinggungan dengan dasar saluran. Seharusnya kalau 0,8H ini 0, yang 0,2H ini pun juga harus 0. Kenapa? Karena diameter baling-baling dia akan muncul di atas permukaan air. Jadi sebagian dari baling-baling
current meter itu akan muncul di atas air. Ini tidak boleh diukur, sehingga ini pun harus dinolkan. 0,2 H dari muka air itu kira-kira akan sama dengan 0,8 H dari muka air. Kalau diukur dari dasarnya, ini juga 0,2 H. Ini 0,2 H, ini 0,2 H. Kalau di sini mentok dia kena baling-balingnya, kena dinding saluran, ini baling-balingnya muncul di atas permukaan air. Itu tidak boleh dipakai datanya. Jadi, kalau yang 0,8 H ini 0, pasangannya yang 0,2 itu harus 0. Ini semuanya 0, 0, 0, 0. Nah, kalau ini datanya 0, bagaimana kecepatannya? Tadi saya lihat, tolong Mbak, di scroll ke bawah. Nah, stop. Oke. Kalau saya lihat di sini, kecepatannya 0,015. Pertanyaan saya, kalau datanya 0, kenapa ada kecepatan? Ya Pak, itu perhitungan ini disesuaikan sama rumus yang tadi Pak, yang ada ini. Oke. Jadi N-nya dibikin 0, jadi tinggal 0,015 seperti itu Pak. Tapi kan sekarang kami sudah tahu kalau berarti di sini tuh 0, berarti intinya tidak ada perhitungan seperti itu Pak. Sama yang untuk U0,2 ini juga berarti tidak ada perhitungan ya Pak. Berarti untuk kecepatan rata-rata nanti itu perhitungannya hanya di satu titik saja ya Pak ya, bukan di 2 titik seperti itu Pak. Hati-hati. Lihat di teori. Kalau pengukurannya dilakukan 1 kali, maka pengukuran current meter harus dilakukan di kedalaman berapa? 0,6 H, Pak. 0,6 H. Kalau 2 kali, di kedalaman berapa? 0,2 ditambah 0,8 dibagi 2. Nah, kalau 3 kali ada, kalau 5 kali ada, ya. Ada persamaan-persamaannya atau rumus-rumusnya ada. Sekarang kenapa kalau satu kali harus diukur di kedalaman 0,6 H? Saya buka kesempatan yang bisa menjawab. Boleh grup 4, grup 5, ataupun grup 6. Kenapa kalau pengukurannya hanya 1 kali harus dilakukan di kedalaman 0,6 H? Maaf, untuk kuliahnya sudah sampai pengukuran debit belum? Atau saluran terbuka? Aliran pada saluran terbuka? Belum. Kuliah hidrolikanya sudah sampai aliran di dalam saluran terbuka? Belum. Oke. Sepertinya sudah. Sepertinya sudah. Baik, nanti bisa di cross check di catatan kuliahnya ya. Sekarang
saya ingin tahu kalau saya mempunyai di sini permukaan air, ini ada dasar saluran. Air mengalir dari kiri ke kanan. Jadi, ini ada muka air, ini ada dasar saluran. Mungkin ada yang masih ingat profil kecepatan aliran itu seperti apa? Atau saya balik sekarang, kecepatan yang paling kecil itu ada di mana? Kecepatan aliran di saluran terbuka, yang paling kecil kecepatannya itu di mana? Ini untuk profil memanjang saluran ya, memanjang aliran. Ada yang masih ingat? Di dasar, Pak. Di dasar ada yang paling kecil, bahkan bisa mendekati 0. Kira-kira kenapa, Mbak? Kenapa? Di situ 0. Atau kecil sekali, mendekati 0. Mungkin karena kalau di dasar itu dia bergesekan dengan bawahnya, Pak. Kayak alas dari salurannya itu. Oke, jadi ada gesekan antara air dengan dasar saluran, sehingga kecepatannya adalah paling rendah. Kecepatan maksimum ada di mana? Kecepatan yang paling besar ada di mana? Di muka air. Di permukaan air. Sebenarnya tidak di permukaan air, tapi sedikit di bawah permukaan air. Kenapa tidak di permukaan air? Karena di situ ada gesekan dengan udara. Jadi kecepatannya tidak akan maksimum. Sehingga profil kecepatan aliran, mungkin sudah diajarkan, seperti ini. Maksimum ada sedikit di bawah permukaan air. Nah, jadi makin ke bawah kecepatannya makin rendah, makin kecil. Nah, pada saat saudara menghitung debit, saudara akan diminta untuk menghitung V rata-rata. Grup 6. V rata-ratanya dihitung dengan apa? Kalau misalnya ada bias 1, ada 3. Nah, ini ya ada 3 pengukuran ya. Misalnya, terutama di bias 2 jelas ada 3 pengukuran ya. Di kedalaman 0,2H, kedalaman 0,6H, dan 0,8H. Ini untuk bias 2. Kalau hanya satu pengukuran, harus di kedalaman 0,6H. Nah, kalau seandainya diagram kecepatannya seperti ini, di mana makin ke bawah itu makin kecil, maka kalau saya ingin mengetahui berapa kecepatan rata-rata, apa yang dimaksud dengan kecepatan rata-rata di sini? Ambil saja misalnya 3 pengukuran ini. V rata-rata, V sama dengan V pada kecepatan pada kedalaman 0,2H ditambah 2 kali V pada kedalaman 0,6H ditambah kecepatan pada 0,8H dibagi 4. Artinya apa? Yang dimaksud dengan V rata-rata ini.
Jadi kecepatan di 0,2H beda. Kecepatan di 0,8H beda. Kecepatan di 0,6H beda. Nah, sekarang ini dirata-ratakan. Artinya apa? Kalau dirata-ratakan itu artinya apa? Silakan, ada yang bisa jawab? Kalau dirata-ratakan, artinya kecepatan di semua titik dalam penampang kecepatan air aliran itu, kecepatannya ada sama. Jadi, dari atas muka air sampai bawah dasar saluran, kecepatannya itu sama. Kalau saya gambarkan kecepatan sama, artinya ini seperti ini. Dari atas sampai bawah dianggap sama kecepatannya. Nah, sekarang dari diagram kecepatan yang sesungguhnya, ini, dan diagram kecepatan rata-rata, dia akan bertemu di satu titik. Ini. Artinya apa? Kalau saya mengukur kecepatan di titik ini, di kedalaman titik ini, saya akan dapatkan kecepatan rata-rata langsung. Dan ternyata titik ini di kedalaman 0,6H. Sehingga kalau pengukuran dengan karometer itu adalah hanya satu kali pengukuran, maka harus diukur di kedalaman 0,6H. Karena di situ kita bisa mendapatkan kecepatan rata-rata. Bisa diikuti penjelasan saya? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Kenapa kalau diukur, kalau pengukurannya hanya satu titik pengukuran, harus diukur di kedalaman 0,6H? Karena diagram kecepatannya seperti ini. Sehingga untuk grup 6, itu tadi karena data itu hanya di kedalaman 0,6, jadi kalau di bawah 0, di kedalaman 0,8 itu 0, pasti di atas di 0,2H itu pun seharusnya 0, karena propellernya akan muncul di atas permukaan air. Sehingga seakan-akan pengukuran hanya dilakukan satu kali di kedalaman 0,6H. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Silahkan, mungkin ada pertanyaan. Jadi tolong nanti dikoreksi ini, ya. Untuk perhitungan V, nanti tolong dikoreksi percobaan 3, 4, 5 yang kebetulan datanya yang bisa dipakai hanya di kedalaman 0,6H saja. Percobaan 1, 2 masih ada datanya. Nah, jadi
meskipun di situ dikatakan tadi apa itu di kedalaman 0,0 kecepatan di kedalaman 0,8 H itu datanya ada 0, N-nya putarannya 0, itu tidak berarti V-nya menjadi 0,015 karena rumusnya seperti itu. Di situ harus seakan-akan memang tidak ada datanya. Kalau tidak ada datanya, ya tidak ada kecepatannya. Sehingga yang dipakai hanya kecepatan di kedalaman 0,6 H saja. Yang 0,02, yang di kedalaman 0,2 Mbak, itu juga dihilangkan. Kalau 0,8-nya itu 0, di 0,2-nya juga 0. Untuk bias 1 dan 3 ya. Oke, nanti bisa ini Mbak yang di percobaan 3, 4, 5. Itu juga dinolkan. Sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan. Saya persilakan. Kelompok 4 yang sudah mengerjakan, apakah kira-kira datanya juga ada yang 0? Permisi, Pak. Ya? Ya, permisi Pak. Dari kelompokku sendiri, data yang didapatkan dari dosen itu yang percobaan kelima, Pak. Percobaan kelima yang U08-nya itu 0. 0. Nah, Ya. 0 di kedalaman 0,2-nya juga dinolkan. Karena Oh ya, baik. bawah itu kena dasar, baling-balingnya kebentur dasar, pasti di atas di 0,2 dia akan muncul di atas permukaan air baling-balingnya. Jadi dinolkan yang 0,2 H. Oh ya, baik Pak. Saya juga mau tanya Pak, kalau misalkan yang kan di punya kelompok 4 itu, yang 0 itu kan cuma percobaan kelima ya Pak. Yang percobaan lain yang nggak ada 0-nya berarti nggak usah ya Pak? Tetap kayak... Ya, tetap dihitung. Ya, sesuai dengan rumusnya. Ya, baik, terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Ada pertanyaan lagi? Saya persilahkan. Cukup jelas ya ini mengenai diagram kecepatan air. Baik. Saya persilahkan dilanjutkan tadi. Ini ternyata satu percobaan aja kok cukup ya. Ternyata cukup lama. V sudah dihitung, kemudian menghitung apa berikutnya? Mungkin pertanyaan yang kedua. Tugas yang kedua mungkin. Tolong dibacakan tugas yang kedua. Tadi yang kedua itu udah sampai yang rata itu, Pak. Sudah sampai ke? Rata itu nomor 2, Pak. Oh, ya. Kemudian berikutnya. Di nomor 3 itu ada menghitung debit, Pak. Oke, silakan Mas Noval. Ada? Iya Pak, ada Pak. Silakan. Bagaimana cara menghitung debitnya? Ya Pak, untuk perhitungan debit kan tadi udah didapatkan kecepatan rata-rata di tiap bias ya Pak. Nah, itu nanti kita juga nyari luas penampang di biasnya itu ke bawah. Nah itu Pak. Jadi penampangnya udah ada, terus kecepatannya juga ada di atas tadi.
Nah, itu nanti bisa dicari debitnya pakai Q sama dengan luas kali kecepatan, Pak. Oke, sebentar. Itu ada kolom 1, 2, 3, 4, 5 itu menunjukkan apa? Kolom Itu, C, D, E, F, G. Itu tabel itu. itu tiap percobaannya, Pak. Percobaan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Iya, Pak. Kemudian di situ, sebentar. Yang atas itu luas penampang, yang bawah debitnya. Iya, Pak. Kemudian yang di stabilo kuning itu debit dari bias 1 ditambah bias 2 tambah bias 3, Pak. Oke, nanti tolong dikoreksi untuk percobaan 3, 4, 5 yang untuk kecepatan di 0,2H dan 0,8H itu tidak ada ya. Kecepatannya tidak ada, jadi debitnya tidak ada ya. Hanya dihitung dari bias 2 dan bias 1,3-nya dihitung dari kecepatan di kedalaman 0,6H. Nanti dikoreksi. Baik, itu debitnya. Untuk masing-masing 0,03, 0,028, 021, 018, 0,11. Tapi nanti dikoreksi lagi ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Tugas berikutnya. Untuk tugas berikutnya itu adalah membuat diagram kecepatan di setiap bias dan titik yang punya kecepatan yang sama alias isovel, Pak. Tapi kita belum ngerti cara buatnya gitu, Pak. Oke. Untuk diagram kecepatan di tiap bias seperti yang saya buat tadi. Jadi setiap bias terutama bias untuk percobaan 1 dan 2, di mana setiap bias itu ada 3 pengamatan. Sebentar. Ini annotate-nya kemana ini? Sebentar. Jadi tadi ya, kalau saya gambarkan ini apa? Grafik hubungan Q dengan H2. Itu tugas ke-6-nya, Pak. Tugas terakhirnya. Oke. Hati-hati. Hati-hati untuk membuat grafik hubungan antara debit dengan kedalaman air itu kalau saya dari grafik ini ya, dari grafik yang kamu buat ini, kalau ini saya teruskan, tolong jangan dipindah-pindahkan ya. Kalau ini grafik ini saya teruskan, kira-kira akan seperti ini. Pertanyaan saya, benarkah pada kedalaman 0,11 atau 0,12 atau 0,12 misalnya ya, ini ya, pada kedalaman ini debitnya 0. Ini grafik yang saudara buat, saya teruskan sampai ke
salib sumbu. Nah, di sini saya baca ada kedalaman air 0, sekian ini. Benarkah pada kedalaman air 0,12 ini misalnya debitnya 0? Grup 6, siapa yang bisa menjawab? Ananda, ada Ananda? Ada, Pak. Iya, benar, Pak. Jadi, dengan kedalaman air 0,12, itu debitnya 0. Debit tadi dihitung dengan apa? Q kali A kali V. A-nya ada. Berarti tidak 0, Pak. Nah, tapi dari grafik ini kan 0, kan? Iya. Kira-kira bagaimana? Saya hilangkan. Ya. Ini berlaku juga untuk percobaan-percobaan yang lain nanti. Ambang lebar, ambang tipis, atau ambang tajam, partial, ya, yang membuat grafik hubungan antara tinggi air dan debit. Tolong hati-hati. Sekarang seandainya debit 0, itu ada air tidak? Seharusnya tidak ada, Pak. Kalau debitnya 0, seharusnya tidak ada air. Artinya H0. Dengan demikian, saudara mempunyai 5 percobaan, tapi sebenarnya ada satu data lagi yang tidak perlu dilakukan percobaannya, yaitu pada kedalaman H0, debitnya 0. Artinya apa? Ada titik ke-6 yang bisa kita pakai. Sehingga grafiknya bagaimana? Grafiknya bisa saja jadi akan berubah. Mungkin grafiknya itu justru akan begini ini nanti. Pada umumnya di saluran terbuka itu hubungan antara H dan Q itu grafiknya, kurvanya akan seperti ini. Tidak terbalik begini. Tidak. Tapi dia akan begini. Tapi ini pun juga tidak parabolik, tidak akan turun begini. Tidak. Dia akan terus seperti itu. Nah, jadi untuk membuat grafiknya, silakan masukkan data H sama dengan 0, debitnya 0. Sehingga ada 6 titik nanti. Dengan 6 titik pasti grafiknya akan berubah. Tidak lagi melengkung seperti ini, melengkung cembung ke bawah, tapi cembung ke atas. Bisa diikuti? Tolong bisa. Ya, jadi tolong untuk grup yang lain nanti untuk kalau nggak salah hampir semua percobaan ya, saudara diminta untuk membuat grafik grafik hubungan antara H dan tinggi air dengan debit atau masker. Ada pertanyaan?
Oke, sekarang tadi yang belum bisa terjawab pertanyaan mengenai bagaimana saudara diminta untuk membuat diagram kecepatan aliran. Nah, seperti tadi, ya. Muka airnya ada di mana? Dasar salurannya ada di mana? Kedalaman airnya berapa? Nah, kurvanya di kedalaman 0,2 H, ya. Saudara mempunyai data kecepatan berapa? Di kedalaman 0,6 H ada data. Di kedalaman 0,8 H ada data. Sehingga dari sini nanti saudara bisa membuat diagram kecepatannya seperti ini. Mestinya diagram kecepatannya seperti itu. Tetapi belum tentu data yang saudara hitung nanti menghasilkan 3 titik yang bagus seperti ini. Karena apa? Bisa saja ternyata dari hasil data, ini muka airnya, bisa diambil salah satu bias. Coba yang ada kecepatan mana? Yang ada kecepatan yang sudah dihitung, percobaan 1 dan 2 ya, ada 3 lah. Nah, ini bias 1 ya, bias 1 ini ya. Bias 1 ini. Saya tulis saja di kedalaman 0,2009. Di kedalaman 06009. Di kedalaman ini juga 009. Kalau saya buat diagramnya menjadi begini. Padahal seharusnya bagaimana? Seperti tadi menurut teori seharusnya ada begini. Tapi ini ternyata begitu. Nah, nanti silakan diberikan komen. Ini bias 1, percobaan 1. Bias 3, percobaan 1 begini. Bias 2, percobaan 1 begini. Jadi setiap percobaan nanti ada 3. Kecuali dalam hal ini untuk bias 3, 4, 5, kecepatannya yang dipakai hanya di kedalaman 0,6 saja. Tentunya untuk bias 1 dan bias 3 tidak bisa digambarkan diagram kecepatannya. Yang bisa digambarkan diagram kecepatannya hanya bias 2. Ada 3 titik. Kalau bias 1 dan 3 itu hanya di kedalaman 0,06, hanya 1 titik. Tidak bisa digambarkan diagramnya nanti. Bagaimana Naufal tadi yang paham ya saya jelaskan? Ya Pak, jadi kayak buat grafik aliran yang seperti itu ya Pak, bukan profil aliran yang kayak kontur gitu. Yang kayak kontur itu adalah yang disebut dengan, satunya tadi apa? Saudara diminta menggambar apa? Isofel gitu Pak. Isofel. ISO. Saudara pernah mendengar isoterm, isobar. Di Druhi nanti semester depan ada isohayat. ISO itu menunjukkan garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai
Kalau di situ isofel atau isobar, maka di situ nanti adalah garis yang hubungan titik-titik yang mempunyai bar. Dari apa? Bar itu dari apa? Velocity. Isofel itu. Kalau isobar, Tekanan, Pak. apa? Tekanan. Tekanan. Kalau isoterm, Temperatur, suhu. Temperatur. Kalau isofel, velocity. Nah, kira-kira bagaimana? Saudara kan mempunyai, saya gambarkan lagi. Ini muka airnya. Kemudian ada 3 bias. Saya gambarkan aja bias 1, bias 2, dan bias 3. Kemudian masing-masing bias mempunyai 3 pengamatan. Di 02, 06, dan 08. Ini 02, 06, dan 08. Di sini juga ada kecepatan di 02, 06, 08. Nah, sekarang maaf, saudara sudah mendapatkan materi dari mata kuliah apa ya sekarang, saya kok lupa namanya, mengenai garis kontur. Sudah? Dosennya dari geomatika. Kalau dari saya sudah, Pak. Sudah. Nah, ini seperti membuat garis kontur. Kontur ada garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian atau elevasi yang sama. Kalau ini isofel ada titik garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai kecepatan yang sama. Di sini kecepatan di 02, 06, dan 08 ini berbeda-beda. Bahkan mungkin tidak ada satupun yang sama. Nah, sekarang bagaimana cara membuat isofel? Pembuatan isofel itu sebenarnya persis seperti caranya membuat garis kontur. Jadi bukan titik ini dihubungkan dengan titik 02 dihubungkan dengan titik 02 di tengah dan titik 02 di bias 3. Tidak seperti itu. Kita harus mencari kira-kira kecepatan yang mana yang akan sama. Bisa saja seperti ini. Saya tidak tahu, karena harus dilihat datanya seperti apa. Mungkin akan seperti ini dari hasil percobaan saudara. Padahal, yang ideal menurut teori, diagram isofel itu adalah seperti ini. Nah, sehingga antara teori dengan percobaan ada perbedaan. Dari sinilah nanti silakan memberikan komentar di kesimpulan. Ada bayangan untuk grup 4, 5, 6, mungkin ada pertanyaan mengenai isofel, kemudian diagram kecepatan masing-masing bias. Apakah cukup jelas atau malah membingungkan? Jelas, Pak, dari saya. Cukup jelas.
Yang lain bagaimana? Kalau ada yang kurang jelas, silahkan. Nggak usah ragu-ragu, bilang aja kurang jelas supaya saya bisa mengulangi lagi. Masih bingung? Bentar Pak, berarti kita nyari kecepatan di tiap titik gitu Pak, atau bagaimana Pak? Nah, ini tadi dari data pengamatan itu ada 3 bias, ya. Ini ya, ada 3 bias. Bias 1, bias 2, bias 3. Bias 1 dan bias 3 itu ada di tepi. Bentuknya biasanya segitiga ini. Bias 2 adalah yang di tengah. Dan bias 3 adalah kira-kira sama dengan bias 1. Setiap bias itu ada 3 kali pengamatan. Tapi tadi sudah dicek, ternyata ada yang hanya 1 kali pengamatan saja yang bisa dipakai datanya. Di kedalaman 0,2 H diukur dari muka air, ya, kedalaman 0,6 H, dan kedalaman 0,3 H. Jadi setiap bias ini kita mempunyai 3 data, masing-masing 3 data kecepatan di 3 kedalaman yang berbeda. Nah, jadi dalam satu penampang saluran ini ada 9 titik. 9 titik pengukuran. Di tepi ada 3, kiri kanan jadi ada 6, kemudian di tengah ada 3. Sekali lagi, ini kalau datanya lengkap. Nah, dengan 9 titik ini dicari kira-kira berapa kecepatannya, kemudian dibuat seperti hanya membuat garis kontur. Persis seperti membuat garis kontur. Kalau kebetulan di kuliah dari geomatika itu namanya apa sih, saya lupa. Kalau dulu bor tanah ya, sekarang jadi apa namanya saya lupa. Nah, kalau di situ teorinya belum ada, kalau kebetulan saudara punya teman dari geomatika, mungkin bisa menanyakan secara detail bagaimana cara membuat garis kontur. Bahkan mungkin ada software. Di geomatika ada software untuk membuat garis kontur dari berbagai titik yang ada. Jadi di sini, kalau tadi menurut teori, isofel itu tadi saya gambarkan dengan kurva-kurva yang biru. Itu menurut teori. Ternyata dari hasil percobaan saudara, di situ hasilnya ada kurva-kurva yang merah, yang jauh dari yang biru. Nah, silakan memberikan komentar nanti. Kira-kira bisa dipahami, Mas? Bisa Pak. Oke. Ya, Mbak, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, coba itu tadi sudah terjawab semua ya. Jadi ada pertanyaan yang lain yang belum terjawab, belum dibahas, atau tugas? Ya? Iya Pak, kalau dari percobaan ini buat kelompok 6 sudah Pak, sudah terjawab semua. Saudara sudah membuat kesimpulannya? Belum Pak, kalau kesimpulan. Oke,
Jadi setiap percobaan itu harus ada kesimpulannya, ya. Nanti dilengkapi. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Untuk grup 6, ada pertanyaan lagi untuk parameter? Cukup? Dari saya juga cukup, Pak. Dari grup 6, oke. Dari grup 4, 5, ada pertanyaan mengenai parameter, terutama grup 4 yang sudah mulai mengerjakan. Apakah ada pertanyaan? Oke, nanti dicek saja pekerjaan yang sudah Saudara kerjakan, kira-kira apakah ada yang belum difahami, nanti bisa ditanyakan. Baik. Untuk grup 6, terima kasih presentasinya. Ya baik, Pak. Saya izin stop Terima share. kasih juga, Pak. Terima kasih, silakan. Oke, bisa kita lanjutkan. Saya persilakan grup 6, grup 4 ya, yang tadi mau presentasi partial flow. Silakan, grup 4. Baik, Pak, izin share screen ya, Pak. Silakan, Pak. Partial flow. Silakan, Mbak. Raliansa ya. Ini yang menanyakan siapa? Ini tadi. Grup 4. Ini yang share siapa? Mbak Pratiwi ya, Indosari. Enggak ada suara. Apa? Enggak. Ini yang bagian sini data yang kami dapatkan dari sebelumnya. Sebentar, bisa dibesarkan sedikit, Mbak? Baik. Kecil sekali. Sudah besar belum, Pak? Oke. Ada 5 percobaan ya. Jadi ada percobaan yang tanpa sekat, sekat, dan 2 sekat, Pak. Oke. Ini Langsung sebelumnya, tugas yang pertama apa? Tugas yang pertama apa? tugas yang pertama itu, sebentar Pak, ini. Nyatakan hubungan antara tinggi muka air di depan tenggorokan HA dengan bibit percobaan saudara. Oke, Mas Riki, untuk menghitung bibit, bagaimana caranya? Ada nggak, Mas Riki? Iya, Pak. Ada, Pak. Bagaimana cara? Untuk menghitung debitnya itu untuk lebar tenggorokan 3 feet itu
Q-nya berarti 0,992 dikali HA pangkat 1,547, Pak. Lalu untuk lebar tenggorokan 6 feet berarti Q-nya 2,06 dikali HA pangkat 1,58. Nah, sekarang untuk alat ini berapa lebar tenggorokannya? Lebar di itu lebar tenggorokannya itu Izin menjawab Pak, pakai yang 3 feet sudah diarahkan dari sebelumnya. 3 feet. Jadi Ya. rumusnya Q sama dengan 0,992 HA pangkat sekian. Hati-hati, satuannya apa? Bibit satuannya apa? Untuk menggunakan rumus ini sebelumnya menggunakan satuan feet, Pak. Terus nanti setelah satuan feet ditemukan langsung dikonversikan ke satuan sentimeter kubik per second, Pak. Oke. Sekarang apakah ini sebentar. Itu ada kolom AF, ada kolom AG, ada tenggelam. Tenggelam maksudnya apa? Q tenggelam, Q tenggelam. Yang dimaksud kolom AF atau AG, Q tenggelam. Maksudnya apa di situ? Ada yang bisa jawab dari grup 4? Di situ kolom AF, Q tenggelam dengan satuan feet pangkat 3 per detik. Kemudian dirubah satuannya menjadi Q tenggelam cm kubik per detik pada kolom AG. Apa yang dimaksud dengan Q tenggelam? Kalau ada Q tenggelam, tentunya ada Q tidak tenggelam. Apa kira-kira maksudnya di sini? jadi jawab, Pak. Silakan. Mungkin kalau Q tenggelam itu debit untuk aliran yang tenggelam, Pak. Maksudnya apa? Kenapa kok tenggelam? Aliran tenggelam itu muka air di hilir lebih tinggi daripada muka air di hulu. Muka Jadinya, air lebih tinggi dari muka air di hulu. iya, Pak. Dari mana tahu bahwa itu muka air di hilir lebih tinggi dari muka air di hulu? Silakan. Mas Ida Bagus mungkin bisa jawab. Ada Ida Bagus? Atau yang lain? Adrian? Raka? Irwanda?
Dari mana tahunya bahwa itu tenggelam? Keadaan tenggelam itu ketika tinggi muka air di hulu saluran dipengaruhi oleh tinggi muka air di hilir saluran. Tahunya dari mana? Kalau itu dipengaruhi oleh tinggi muka air di hilir. Tidak terjadinya lompatan hidrolik, Pak. Tidak terjadi lompatan hidrolik. Apakah di sini ada yang menunjukkan tidak, ada data yang menunjukkan tidak terjadi lompatan hidrolik? Di kolom AC, di situ ada dituliskan jenis aliran tenggelam semuanya. Dan mana tahu saudara menuliskan di situ jenis alirannya ada tenggelam. Permisi Pak, izin menjawab. Untuk jenis aliran, setahu saya itu jika HB per HA-nya itu lebih dari 0,6 itu termasuk aliran yang tenggelam, Pak. Nah, itu jadi di situ apabila HB per apa? HA lebih dari 0, berapa Mbak tadi? 0,6, Pak. 0,6, maka di situ alirannya tenggelam. Sebenarnya, kalau saya melihat dari data ini, semuanya tenggelam. Baik yang tanpa skat dengan skat 1 maupun skat 2, itu semuanya tenggelam. Kalau aliran tenggelam sebenarnya kita tidak bisa memakai rumus yang di sebelah kanan kolom AK, di mana Q sama dengan 0,992 H pangkat sekian, HA pangkat sekian. Itu tidak bisa. Karena apa? Rumus ini ada untuk aliran tidak tenggelam. Tapi dalam percobaan ini semuanya alirannya tenggelam. Jadi seharusnya kita tidak bisa memakai rumus itu. Nah, ini bukan kesalahan mahasiswa, tetapi sebenarnya ada sedikit masalah di alat ukur partial ini, di mana alat ukur partial ini konstruksinya di laboratorium itu ternyata sedemikian rupa sehingga alirannya akan selalu tenggelam. HB-nya selalu lebih besar dari 0,6 HA. Ada sedikit masalah di konstruksi alatnya sendiri. Jadi, kalau alirannya tenggelam, sebenarnya koefisien 0,992 itu akan berubah. Tidak akan sama lagi 0,992 karena alirannya tenggelam. Nah, jadi karena di sini semuanya aliran tenggelam, nanti kita bisa-bisa tidak bisa mengerjakan tugas ini. Oleh karena itu, biasanya kita anggap yang tanpa skat itu meskipun tenggelam, ya, itu kita memakai rumus Q sama dengan 0,992.
Tapi dengan 1 skat dan 2 skat itu jelas sekali nanti pengaruh dari muka air di hilir itu akan menyebabkan kenaikan muka air di hulu. HA itu akan berubah. Sehingga itu nanti yang harus dicari koefisiennya sebenarnya. Oke. Anggap saja untuk yang tanpa skat, ya, yang tanpa skat itu memakai rumus 0,99 berapa itu tadi untuk menghitung debitnya. Anggap seperti itu. Tapi yang dengan 1 skat dan 2 skat itu sebenarnya tidak bisa memakai rumus itu. Tetapi di sini ada data yang aneh. Kenapa dengan 1 skat dan 2 skat itu HA kok justru lebih kecil dari yang tanpa skat? Ini ada sesuatu yang aneh. Jadi mungkin saya gambarkan saja. Kita bisa minta tolong annotate-nya mungkin. Bisa minta tolong annotate-nya. Sebentar, Pak. Oke. Belum bisa ya annotate-nya. Jadi begini ya, kalau dengan adanya skat di bagian hilir, maka muka air di hilir itu akan naik. Dan muka air di hilir itu akan naik sedemikian rupa menyebabkan ada perambatan air ke hulu yang kita sebut dengan backwater, aliran balik. Nah, aliran balik itu akan menyebabkan tinggi air di HA itu pasti akan lebih tinggi, akan berubah. Nah, ini kok aneh. Dengan 1 skat kok malah HA-nya lebih kecil dari HA tanpa skat. Ini saya nggak paham. Bahkan percobaan 5 ini kok makin kecil. Aneh sekali. Oke. Saudara bisa mengerjakan apa adanya aja ya di sini. Ya. Sebentar, saya lihat. Ini saya kok bingung. Kolom AD, AE dengan kolom AF, AG itu bedanya apa? AD, AE itu ada Q partial dan ada Q tenggelam. Ini maksudnya apa? Yang di stabilo hijau itu apa? Yang di stabilo krem ini apa? Permisi Pak, izin menjawab. Iya, Ma? Sebenarnya itu dibuat tabel itu hanya untuk menjelaskan itu Pak, Q-nya tuh partial rumusnya seperti apa. Terus Q tenggelam tuh untuk menunjukkan bahwa alirannya itu tenggelam Pak. Sebenarnya untuk rumusnya sama aja, sama-sama menggunakan koefisien 0,992 gitu Pak. Nah,
Sekarang pertanyaan saya. Pada saat tanpa skat, dengan 1 skat dan 2 skat, debit yang dialirkan ke saluran dan ke alat ukur, itu apakah ada perubahan untuk percobaan 1? Apakah dengan 1 skat, 2 skat, dan tanpa skat, itu debitnya berubah-ubah, yang dialirkan ya, yang dialirkan dari pompa air, berubah-ubah atau tetap? Jadi misalnya ya, saya tidak melihat data di sini. Saya alirkan 50 liter per detik debitnya tanpa skat. Percobaan 1 tanpa skat, saya alirkan 50 liter per detik. Kemudian saya beri skat. Debitnya tetap 50 liter per detik atau debitnya berubah? Izin masuk, Pak. Silahkan. Dari menurut saya, kalau misalkan dengan skat itu debitnya akan lebih kecil, Pak, karena terhalangi oleh skatnya tersebut. Debitnya lebih kecil? Ya. Debitnya lebih kecil. Katakan saja menjadi 45 liter per detik. Kalau lebih kecil, dari 50 liter per detik menjadi 45 liter per detik. Yang 5 liter per detik itu lari kemana, Mas? Kalau menurut saya itu tertahan, Pak, oleh skatnya tersebut. Tertahan? Tapi kan mengalir, toh? Meskipun tertahan, tapi mengalir, toh? Dia hanya dihalangi. Dihalangi dengan 1 skat atau 2 skat. Kalau di situ dikatakan debitnya menjadi lebih kecil, dari 50 menjadi 45. Yang 5 liter itu kemana? 5 liter per detik itu. Tertahan? Oh, itu dia terus mengalir. Tertahan kan hanya sebentar saja. Nanti kalau air yang keluar dari pompa sudah melewati skatnya itu, air yang masuk dan keluar dari skat kan sama. Artinya apa? Debitnya yang mengalir apa? Debitnya tetap 50 liter per detik. Tetapi di sini koefisiennya yang berubah. Rumus yang tadi Q sama dengan 0,9 sekian itu tadi, itu berubah. Karena ada hambatan. Alirannya tenggelam. Tapi debitnya tetap sama. Oleh karena itu, kita tidak bisa memakai rumus ini tadi. Koefisiennya berubah. Saya ambil contoh, maaf, saya gambarkan begini, ya. Saya ambil aja yang mungkin akan gampang difahami, ya. Saya ambil ambang lebar, ya. Ini kalau alirannya sempurna, kemarin sudah kita bahas sedikit, ya. Katakan saja muka airnya ada di sini. Maka di situ akan keluar rumus
Q sama dengan suatu koefisien, dan seterusnya. Ini saya lewatkan 50 liter per detik. Kemudian di bagian hilir ini saya hambat. Saya beri skat sehingga muka airnya itu naik. Katakan naiknya ekstrem sampai sekian. Nah, akibat ini di bagian hulunya muka airnya akan naik juga, terjadi backwater. Kalau saya memakai rumus yang ada tadi, dengan kedalaman air sekian, saya masukkan rumus yang ada, keluarnya 50 liter per detik. Tapi dengan rumus yang sama juga, tapi tinggi airnya berbeda, apa yang terjadi? Debitnya akan berubah, padahal debitnya tetap sama. Yang berubah apa? Ini koefisien CD-nya ini yang berubah. Jadi aliran tenggelam, aliran tidak sempurna, ini CD-nya akan berubah. Q-nya tetap sama yang akan lewat. Kalau nggak sama, terus dia lari kemana? Ini nanti pasti akan terjadi keseimbangan air, artinya air yang masuk ke dalam alat ukur ini dan keluar dari alat ukur itu sudah sama, inflow sampai dengan outflow. Artinya debit sebelum diskat dengan debit sesudah diskat itu akan tetap sama, hanya C-nya. Maka saudara diminta untuk mencari CS. Ini sebenarnya yang dicari. Bisa dipahami yang saya jelaskan? Bisa diikuti? Kalau belum jelas, silakan ditanyakan, nanti saya bisa menjelaskan. Permisi Pak, izin bertanya. Silakan, Mbak. Berarti ini kan kita, kelompok kami kan sudah terlanjur menghitung menggunakan koefisien yang dulu di briefing kasih tahu Pak. Nah, jadi nanti untuk koreksinya kita menghitung koefisien baru atau tetap menggunakan rumus ini Pak? Rumus ini yang untuk 3 feet tadi ya, 3 inci ya. 3 inch ini berlaku untuk yang tanpa sekat saja. Sebenarnya ini saya juga nggak paham, tanpa sekat tinggi HA sekian. Ini dihambat dengan adanya sekat, muka air pasti naik. Ini kok malah turun. Ini yang saya nggak paham. Ini sekat 1 dan sekat 2 lebih rendah dari tanpa sekat. Padahal kalau saya gambarkan partial ya, partial itu begini, kemudian turun, ada tenggorokan ya, ini naik lagi, kemudian ini begini permukaannya. Nah, muka airnya nanti itu akan begini. Ini tadi yang disebut dengan HB, dan di sini HA. Kalau ini ada sekat di sini, muka air itu akan naik. HB itu jelas akan naik. Kalau ini naik dan ini merambat ke depan, otomatis HA ini juga akan naik. Tapi ini kok malah turun, ini yang saya juga nggak paham.
Jadi begini aja, karena ini datanya memang bagi saya meragukan ya, meragukan. Anggap saja untuk yang dihitung dengan rumus 3 inci tadi ada yang tanpa sekat. Yang dengan sekat 1 dan sekat 2 itu yang harus dicari CS-nya. Kira-kira bisa mencari CS-nya. Jadi rumusnya apa? Rumusnya adalah, tolong Mbak, ini digeser ke kanan untuk supaya rumusnya bisa kelihatan. Nah, jadi mana rumusnya? Rumus di atas ya mungkin. Yang ada koefisien-koefisiennya tadi. Nah, itu. Terus, nah, tenggorokan 3 inch itu 0, Q sampai dengan 0,992 HA pangkat sekian. Itu adalah yang tanpa sekat. Kalau tanpa sekat itu memakai koefisiennya 0,992, maka kalau dengan sekat itu jadi berapa? Q-nya tetap, H itu berubah. Maka otomatis 0,992 ini yang berubah juga. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi nanti anggap yang bisa dihitung dengan rumus ini adalah yang tanpa sekat. Anggap itu adalah alirannya tidak tenggelam. Asumsikan. Yang pakai sekat itu yang dianggap aliran tenggelam. Ini tugas nomor 2. Untuk aliran tenggelam, nyatakan hubungan antara rasio HB dan HA dengan koefisien koreksi debit CS. Ya. Jadi ini tadi koefisien debitnya dari 0,992 itu jadi berapa? Ya. Akan keluar CS. Kemudian bandingkan dengan hasil hitungan tersebut dengan nilai CS menurut tabel persamaan debit alat ukur partial flow. Jadi ini nilai CS bukan nilai CS ya. Jadi di sini C-nya itu tadi 0,992, kalau CS-nya jadi berapa? Gitu aja. Kemudian beri komentar hasil perhitungan debit alat ukur partial dibandingkan dengan alat ukur ambang tajam segi 4, Karnmeter, dan Thomson. Ya, ini nanti untuk komentar nomor 3 ini, mau tidak mau harus melihat dulu perhitungan ambang tajam segi 4, Karnmeter, dan Thomson-nya, supaya bisa nanti membandingkan dengan parsialnya ini. Kira-kira bisa diikuti yang saya jelaskan? Oke, silakan nanti dikoreksi aja, ya, dikoreksi dulu, kemudian dilanjutkan nanti mengerjakan praktikum yang lain, jenis praktikum yang lain. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Untuk grup 5 dan 6, mungkin ada pertanyaan mengenai partial flow. Oke, belum ada ya. Baik, untuk grup 4, silahkan nanti dikoreksi, kemudian
dilanjutkan dengan mengerjakan jenis praktikum yang lain. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak. Ya, izin Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Mas. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, untuk grup 5, sebentar aja. Sebentar aja, sebenarnya yang mau dipresentasikan hari ini apa? Atau belum ada? Untuk grup 5, ya, hari ini sudah mempersiapkan untuk mempresentasikan rencananya. Ambang lebar. Oke, minggu yang lalu ambang lebar sudah kita bahas sedikit kan ya? Sudah saya berikan pengarahan-pengarahan minggu yang lalu. Bisa presentasikan mungkin agak cepat gitu Mbak ya? Baik Pak, bentar Pak. Silakan. Izin share screen. Silakan Mas. Ini Pak untuk hasil dari perhitungan kami terkait percobaan ambang lebar. Mulai dari soalnya mungkin ya. Untuk soalnya itu ada 4 Pak. Yang pertama apa Mas? Tolong dibacakan. Ya Mas, ya Pak. Yang pertama itu buat profil aliran pada saat terjadi aliran sempurna dan aliran tidak sempurna pada setiap percobaan. Kemudian yang kedua, nyatakan hubungan antara debit. Yang pertama dulu, apakah sudah dibuat profil aliran? Sudah Pak. Ini Pak, untuk yang sebelumnya saya satukan dulu untuk masing-masing data ini, saya satukan menjadi satu. Kemudian saya dari setiap tinggi muka air itu kita jadikan suatu bentuk profil ikut Pak untuk masing-masing debit percobaan Pak. Ada 5 tuh, mestinya ada 5 ya, debit. Nah, ada 5. Oke, yang paling atas itu debitnya 0,0004 ya. Ya Pak. Sebentar, kok hanya 3 di situ? Bukan. Yang paling atas saja. Berdasarkan debitnya. Bisa di zoom, bisa diperbesar gambarnya aja. Oke. Yang kuning itu jenis alirannya apa? Ya Pak, untuk yang kuning itu jenis alirannya aliran tak sempurna Pak. Untuk yang merah aliran transisi, kemudian yang biru aliran sempurna Pak. Dari mana tahu bahwa itu ada aliran sempurna? Iya Pak, ini saya klasifikasikan menjadi aliran sempurna karena dari tingginya ini, tinggi pelimpahnya itu 0,75, sedangkan tinggi muka air di hilirnya itu di bawah dari 0,75, 7,5 cm. Sedangkan ini di hilirnya tinggi airnya itu di bawah 7,5 cm, sehingga kami klasifikasikan menjadi aliran sempurna Pak. Tolong salah satu pembuka panduan praktikum. Kamu di sini punya Mas panduan praktikumnya? Punya Pak. Bisa kamu tayangkan? Sebentar Pak. Panduan praktikum mengenai ambang lebar. Apakah sudah terlihat Pak? Belum, ini masih grafikmu itu tadi. Ini tutup aja dulu.
Ini Pak. Nah, tolong bisa diperbesar, Mas. Terlalu kecil. Ya, sulit dibaca. Oke, kamu naikkan. Terus. Stop. Oops. Turun sedikit. Oh. Naik. sorry. Stop. Tolong kamu baca. Itu yang ada tulisannya besarnya debit. Kamu baca. Iya Pak. Besarnya debit yang mengalir melalui pelimpah dipengaruhi oleh tinggi muka air pada hilir pelimpah. Bila tinggi muka air di hilir lebih rendah dari tinggi pelimpah, maka disebut sebagai aliran sempurna. Dan apabila tinggi muka air di hilir lebih tinggi dari 2/3 H, disebut aliran tidak sempurna. Oleh karena itu, pada aliran tidak sempurna, besarnya debit aliran Q dipengaruhi oleh tinggi muka air di hilir pelimpah. Oke, stop. Saya akan memberikan tekanan. Bila tinggi muka air di hilir lebih rendah dari tinggi pelimpah, maka disebut sebagai aliran sempurna. Dan apabila tinggi, saya ulangi, dan apabila tinggi muka air di hilir lebih tinggi dari 2/3 H, disebut aliran tidak sempurna. Aliran tidak sempurna atau aliran dikatakan tidak sempurna apabila muka air di hilir lebih tinggi dari 2/3 H. Paham yang dimaksudkan ini enggak, Mas? Tolong annotate-nya. Bisa minta tolong annotate-nya, Mas? Sudah, Pak. Sudah, oke. Saya gambarkan. Ini dasar saluran. Kemudian ini ada ambangnya. Kemudian saya gambarkan alirannya. Ini aliran sempurna atau tidak sempurna? Yang saya gambar biru ini, aliran sempurna atau tidak sempurna? Kalau kamu bandingkan dengan gambar yang kamu sebutkan aliran sempurna tadi, kira-kira gambar saya sama atau tidak? Iya, Pak. Mungkin kalau ini aliran sempurna, Pak. Oke. Sekarang saya akan menggambarkan ini. Apabila tinggi muka air di hilir lebih tinggi dari 2/3 H. H adalah tinggi air di atas ambang, di bagian hulu, sebelum turun. Saya gambarkan seperti ini sekarang. Air naik. Nah, sorry. Gambar saya keliru. Karena di bagian hilir, saya
berikan hambatan, maka airnya naik. Di bagian hilir, airnya naik seperti ini. Dia berada di atas garis ambang, di atas ambang. Ini alirannya sempurna atau tidak sempurna? Yang ini. Aliran tidak sempurna ya, Pak ya? Apabila tinggi air di hilir lebih tinggi dari 2/3 H, maka alirannya tidak sempurna. Sekarang harus saya cek. Ini berapa tingginya? Kalau ini ada ambangnya, ya, tinggi airnya ini berapa? Kalau ini tinggi airnya itu kurang dari 2/3 H, alirannya sempurna. Dia tidak akan sempurna kalau muka airnya itu naik lagi sedemikian rupa sehingga ini beda antara muka air di hulu dan di hilir ini kurang dari 1/3 H. Artinya tinggi air di hilir ini lebih dari 2/3 H. Maka dia baru disebut tidak sempurna. Ada batas set, ya, perbedaan elevasi muka air di hulu dan hilir ini berapa? Kalau setnya itu lebih besar dari 1/3 H, setnya, beda muka air di hulu dan di hilir, setnya lebih besar dari 2/3, maka alirannya sempurna. Tapi kalau setnya kurang dari 1/3 H, dia alirannya tidak sempurna. Set ini, kehilangan energi ini kita pakai nanti di perhitungan-perhitungan saluran. Aplikasi dari hidrolika di mata kuliah drainase, irigasi, dan bangunan air. Juga di sungai. Jadi di sini kita harus melihat ini batasan 2/3 ini. Baru kita bisa mengatakan alirannya ada sempurna atau tidak sempurna. Bisa diikuti penjelasan saya? Bisa, Pak. Bisa diikuti, Pak. Nah, sekarang kembali ke pekerjaanmu tadi, Mas. Nah, tadi saya menanyakan yang kuning ya, yang krem itu. Kamu mengatakan tidak sempurna. Karena muka airnya sudah ada di atas ambang. Di atas ambang dari ambang lebar ini. Kamu tidak bisa mengatakan ini sempurna, tidak sempurna begitu saja. Kamu harus ngecek berapa tinggi air kalau kamu ukur dari ambang ini. Berapa tinggi air ini? Kalau seandainya tinggi air itu sudah lebih dari 2/3 H, maka boleh kamu katakan alirannya tidak sempurna. Selama dia masih kurang dari 2/3 H, maka dia masih sempurna.